9 tahun denda 500 juta. Beda dengan hukuman yang 5 orang itu. Benar-benar itu. Yang 5 itu melebihi Amarjani enggak? Enggak, malah di bawah. Apapun yang terjadi hari ini untuk Amarzoni, saya melihat sudah ada titik terang dikit ya, dikit sekali, bahwa Amarzoni tidak layak untuk dinusa kambangankan. Kenapa? Kan tidak seumur hidup, tidak 20 tahun, bahkan 9 tahun. Memang itu adalah hukuman yang sangat kita takuti juga, karena itu cukup lama kita menghabisi usia muda di dalamnya. Namun sesuai dengan KUHP baru, apalagi kita melihat hakimnya yang sangat luar biasa untuk Amarzoni dalam mencari keadilan, karena JPU sudah mendakwa, sudah menuntut 9 tahun. Mudah-mudahan ada pertimbangan hukum. Kalau untuk bebas kecil kemungkinan, tapi kita tidak melihat narasi-narasi hukum oleh para pihak pengacaranya Amarzoni dalam permohonan rehab, dan tidak ada sikap-sikap dari BNN membantu dalam penegakan hukum ini untuk perkara narkoba. Harapan kita, karena maraknya narkoba belakangan ini yang menjadi sangat signifikan, sehingga melibatkan beberapa institusi, bahkan pihak kepolisian juga terlibat dalam pengedar, pemakai, bahkan menjadi bandar juga ada, semua lini ya. Namun kita berharap penegakan hukumnya lebih mengarah kepada rehab, karena kita semua adalah korban. Kenapa? Kalaulah pemasukan narkoba ini diberantas, diberangus dengan serius, tidak separuh hati, mungkin anak bangsa kita tidak akan seperti ini. Dari pandangan seorang ahli hukum atau praktisi hukum melihat tuntutan 9 tahun, tapi kan poinnya di hakim. Nah, Bunda punya pertimbangan hukumnya, dia akan naik atau turun, apa gimana cara hukum yang disusun sendiri? Biasanya karena dalam persidangan Amarzoni kooperatif, terus tidak arogan, itu adalah sebuah penilaian hakim untuk memberikan bantuan hukum dalam naluri hakim itu sendiri. Biasanya nggak pernah lebih dari tuntutan itu, bahkan mungkin diberikan yang serendah-rendahnya. Makanya etika dalam bersidang itu sangat penting. Nah, kita juga melihat etika hakimnya juga luar biasa. Inilah contoh hakim yang baik menurut saya, ketika dia memahami situasi psikis dari klien perkara itu sendiri itu. Karena ini sidangnya bukan sidang normal. Sidangnya, orang yang disidangin itu boleh dikatakan punya mental yang sangat-sangat beda gitu. Karena telah mengganggu pikiran psikis lah, telah mengganggu psikis dalam unsur dari narkoba itu. Nah, dalam hal ini bisa saja jauh di bawah itu, bisa saja hukum percobaan, bisa saja di rehab. Namun ada etika juga, hakim bisanya memberikan 2/3 dari tuntutan itu, atau batal demi hukum. Karena kejanggalan-kejanggalan ini sangat banyak.
narasi-narasi dari pihak kejaksaan juga banyak yang on school liber atau kabur, di mana dia memberikan sebuah kesaksian adalah orang yang ditangkap bersama Amarzoni, berarti dia ikut terlibat dong. Nah, dijadikan saksi untuk memberatkan Amarzoni. Dia ditangkap, dibebaskan, dijadikan saksi. Inilah hal yang sangat miris dalam penegakan hukum ini. Dalam penegakan hukum tentang perkara Amarzoni ya, di mana seharusnya masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang terjadi dalam peristiwa ketika mereka ditangkap bersama-sama, ya. Walaupun berbeda-beda, harusnya kalau yang saksi itu, kalau yang tadinya ditangkap itu dibebaskan kemudian dijadikan saksi, itu sangat-sangat kurang tepat. Nah, dalam hal ini ada beberapa langkah juga yang hakim akan memberikan narasi hukum. Jika hakim jeli dalam peristiwa ini, saya hanya pemantau, melihat ada peristiwa yang CCTV yang enggak akurasinya enggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, satu, ada narasi hukum yang saya ragukan. Kita, jangankan pengunjung, kita sebagai PH yang ingin memberikan bantuan, yang minta keterangan kepada klien kita di lapas, itu diperiksa. Bahkan kita tidak boleh bawa apapun ke dalam. Ada berapa, dari mulai pintu masuk sampai penggeledahan diri, pemeriksaan barang, kemudian dicap dan masuk ke dalam itu sangat-sangat ketat. Kenapa bisa narkoba masuk tanpa ada indikasi, tanpa ada campur tangan orang dalam atau penjaga lapas? Indikasi nggak mungkin bisa bebas masuk kalau narkoba itu ada ditangkap di dalam, ya. Nah, kalaupun ada BAP, kemudian barang bukti, alat bukti tidak mendapatkan validasi dari pendampingnya atau PH-nya, saya anggap itu batal demi hukum. Karena orang yang diperiksa itu adalah orang yang psikisnya tidak dapat kita menyatakan normal 100%. Apalagi dengan tropikana ya. Narkoba gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi sebuah pertimbangan dari hakim yang mulia. Terus ada lagi rasa kemanusiaan. Terus rehab. Tadi lagi juga ada dari pihak psikis, kedokteran psikolog juga harus bersikap dan bertindak terhadap insan yang membutuhkan perlindungan hukum dalam proses narkoba ini. Tadi wawancara itu suatu dari memang sudah hal biasa dalam tuntutan itu, ada yang lebih dari 9 tahun atau 10 begitu. Dengan proses itu bukan ada pledoi. Pledoi dari sisi hukumnya apa sih? Pledoi itu kan menjawab apa yang menjadi alasan hukum daripada JPU. Jadi istilahnya yang tuntutan yang disampaikan oleh JPU tadi kita akan sanggah. Kan ada beberapa item berdasarkan saksi bahwa dia
Amarzoni adalah begini. Saksi itu apakah saksi yang berkompeten? Kan saksi yang seolah-olah saksi ini dilindungi, padahal dia juga pemakai. Nah terus berdasarkan ini, kemudian kita ada jawaban dari apa tuduhan tadi, bisa nggak alat bukti barang bukti kita atau narasinya kita tuangkan, kita uraikan untuk membantah narasi-narasi itu. Jika nanti diterima oleh hakim dengan nalurinya, dengan pendapat hukumnya, dengan rasa kemanusiaannya, dengan pertimbangan-pertimbangannya, karena keputusan hakim sebagai juri dalam perkara ini tidak dapat digugat, itu putusannya mutlak. Kebenaran yang ditunggu oleh Amarzoni dan kawan-kawan adalah hasil dari naluri seorang hakim yang punya rasa kemanusiaan, karena ini perkara sangat-sangat banyak banyak ininya lah, kejanggalan-kejanggalan yang menggelikan dalam penilaian kita ya. Nah, disinilah saya melihat luar biasanya seorang hakim yang berperkara dalam Amarzoni ini. Bicara melihat atau keberanian atau seorang hakim ini, ya. Namun dalam proses hukum ini dari sisi hukum, tuntutan sebenarnya itu bukan fakta yang kita anggap ingkrah hukum, masih bisa nanti hakim memutuskan rendah atau turun, terutama dengan kasusnya ABK yang dulu mati, kemudian dan hari bebas. Sama juga ada kemungkinan itu kalau dibukti dalam proses hukum yang tuntutan 9 tahun, tapi bisa akhirnya 1 tahun atau 2 tahun itu. Iya, itulah yang kita maksud dengan naluri seorang hakim. Dan hakim itu ketika kita bersidang, dia mendengar ke semua pihak, dia beri kesempatan seluas-luasnya untuk kita memberikan keterangan kepada hakim. Hakim nggak menghalang-halangi agar hakim tidak salah dalam pemahaman. Kemudian hakim melihat di situ. Nah, tentu hakim punya hak prioritas. Jika ini tidak masuk pada substansinya, dia boleh menyatukan vonis bebas. Jangan direndahkan hakim. Jangan dianggap oleh pengacara atau oleh pihak yang lain hakim itu tidak akan mampu. Hakim bisa mampu melakukan apa saja menurut keputusan dia. Kalau itu menjadikan sebuah domain dalam peristiwa ini banyak kejanggalan, bisa dimentahkan, bisa diinikan demi hukum gitu. Jadi perkara yang kita lihat dari sisi hukumnya Amarzoni terkait tuntutan itu juga bisa dikatakan rendah atau tinggi. Namun dalam proses ini JPU itu menjabarkan hukum fakta yang akhirnya jadi tuntutan 9 tahun dengan tidak keterbukaan dia dalam persidangan itu, ngaruhnya sih. Yang ketidakterbukaan siapa? Dalam hukum fakta sebenarnya masih meragukan dan tidak membuka sebenarnya, malah membuka fakta-fakta yang terjadi kejanggalan dalam proses di lapas itu ada A, ada B atau dalam proses PHP sendiri. Nah, inilah yang saya bilang onskuli berkabur. Kenapa tidak terbuka fakta yang sebenarnya? Harus terbuka. Terus berikan kesempatan kepada Amarzoni. Terus berikan perlindungan agar dia bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ya, jangan dianggap